Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hermeneutika Bapak Muhammad Razi Indrafuddin MPhilI dan semua teman-temanku IATA yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Nur Hafifah Rahma dan teman saya Khairul Umam akan mempresentasikan makalah mengenai hermeneutika dan tafsir Al-Quran, menimbang relevansi hermeneutika dalam tafsir Al-Quran. Langsung saja, sebelum mengetahui tentang bagaimana relevansi antara hermeneutika dan tafsir Al-Quran, kita perlu tahu dulu pengertian hermeneutika ilmu tafsir. Hermeneutika sering diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa Yunani, yaitu Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Nah, pengasosiasian ini sekilas menunjukkan adanya 3 unsur. Yang pertama, tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes. Yang kedua adalah perantara atau penafsir, yaitu Hermes itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian pesan yang dibawa oleh Hermes agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Hermeneutika ini sebagai sebuah tawaran metodologi baru bagi pengkajian kitab suci, salah satunya adalah Al-Quran. Hasan Hanafi dalam tulisannya Religious Dialogue and Revolution menyatakan bahwa hermeneutik ini tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman saja, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praktis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang interpretasi dalam kajian ilmu Islam yang biasa disebut dengan tafsir. Kata tafsir ini berasal dari bahasa Arab, yaitu fassarah, yang digunakan secara teknis dalam pengertian eksegesis di kalangan orang-orang Islam pada abad ke-5 sampai sekarang. Sementara itu, istilah hermeneutik sendiri dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya tafsir Al-Quran klasik, tidak ditemukan. Istilah hermeneutika ini, kalau melihat sejarah perkembangan hermeneutika modern, mulai populer beberapa dekade terakhir, khususnya dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan juga the rise of education yang melahirkan banyak intelektual muslim kontemporer. Meskipun demikian, menurut Farid Esak dalam bukunya Quran, Pluralism and Liberalism, praktek hermeneutik sendiri sebenarnya dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Bukti dari hal ini adalah yang pertama, problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meskipun tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan nasak mansuk. Kemudian yang kedua, perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran dengan aturan, teori, atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur tafsir yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Yang ketiga, tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Hal ini itu menunjukkan adanya kesadaran tentang kelompok-kelompok tertentu, ideologi-ideologi tertentu, periode-periode tertentu, maupun horizon-horizon sosial tertentu dari ilmu tafsir itu sendiri. Poin kedua yang akan kita bahas adalah tentang relasi hermeneutika dengan tafsir. Hermeneutika adalah seni berinterpretasi. Jika demikian, bila dibandingkan dengan ilmu tafsir sendiri, dalam tradisi keimanan Islam, maka hermeneutika semakna dengan tafsir atau penafsiran. Meskipun dalam perjalanan sejarah, keduanya dibedakan dalam tatanan teologis. Penafsiran biasanya disejarkan dengan praktik penafsiran, sedangkan hermeneutika menunjuk pada tujuan, prinsip,
dan kriteria dari praktek tersebut. Sesuai dengan kata hermeneutika adalah teori penafsiran, hermeneutika sebagai bentuk upaya penafsiran dan memberi makna atas sebuah teks. Maka inti dari pemikiran hermeneutika ini bertumpu pada konsep memahami. Pemahaman selalu dapat diterapkan pada keadaan kita saat ini, meskipun pemahaman itu berhubungan dengan peristiwa, sejarah, dialektika, ataupun bahasa. Apabila kita merujuk pada kitab-kitab tafsir, nampaknya mufasir juga telah menggunakan teori hermeneutika dalam penafsiran mereka. Salah satu contoh karyanya adalah Tafsir Al-Baidhawi, Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Metode hermeneutika Al-Baidhawi ini dan para mufasir pada umumnya adalah apa yang disebut dengan internal relationship atau hubungan internal, yaitu hubungan internal dalam Al-Quran. Atau dalam terminologi tafsir disebut juga dengan Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dhan, yang artinya Al-Quran menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain. Sebuah teks Al-Quran misalnya dapat kita lihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif teologis, kemudian filsafat linguistik, dan mistikal. Dari sudut pandang teologi Al-Quran adalah kitab suci, kebenarannya absolut, berlaku di mana dan kapan saja, sehingga dengan begitu yang namanya Al-Quran tidak mungkin bisa dirubah dan diterjemahkan. Begitu ia menerjemahkan dan menafsirkan, maka ia bukan lagi Al-Quran. Namun dari sudut historis dan filsafat linguistik, begitu kalam Tuhan membumi dan sekarang malah menjelma ke dalam teks, maka Al-Quran tidak bisa mengelak untuk diperlakukan sebagai objek kajian hermeneutik. Manusia tidak berjumpa langsung dengan Tuhan maupun malaikat Jibril sebagaimana yang dialami Rasulullah, melainkan hanya dalam bentuk teks atau tafsiran yang diantarkan kepada kita melalui mata rantai tradisi. Apabila antara hermeneutika dan tafsir dikomparasikan, maka dapat dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, apabila ditinjau dari faktor kemunculan hermeneutika, gagasan untuk menerapkan hermeneutika muncul karena adanya desakan rasional yang dipelopori oleh filsafat Yunani pada waktu itu di aman syair Homer yang dianggap mengandung pesan ilahi, yang kemudian keautentikan dari kitab suci Yahudi dan Nasrani didamaikan menggunakan pendekatan hermeneutik. Yang kedua, dalam proses pewahyuan, Nabi Muhammad sendiri cenderung pasif. Nabi hanya menerima wahyu tersebut tanpa merubah redaksinya sedikit pun. Yang ketiga, hermeneutika dalam hal ini adalah sebuah teori interpretasi yang hanya bisa digunakan terhadap teks-teks yang manusiawi, sebab manusia tidak memungkinkan untuk menyelidiki psikologis Tuhan sesuai dengan konsep Stegmatzer misalnya, atau menelusuri komponen sejarahnya yang mempengaruhi Tuhan, seperti teori Tirtei, sedangkan Al-Quran merupakan lafaz wa makna dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, tafsir yang diterima oleh kalangan jumhur selalu bertolak dengan arti kosakata bahasa Arab dan sunnah bahasa Arab dengan nas sebagai titik tolak. Al-Quran terhindar dari penafsiran-penafsiran yang liar dan menyimpang. Sedangkan hermeneutika, interpretasi sebuah teks saja berbeda menimbang unsur yang terlibat dalam penafsiran jauh lebih banyak. Yang kelima, apabila dibandingkan antara tafsir dengan hermeneutika, tafsir lebih mempunyai pondasi tradisi yang kuat. Yang keenam, implementasi hermeneutika dalam Islam berbeda dengan hermeneutika dalam dunia Kristen. Yang ketujuh, dalam Islam wahyu menempati posisi paling penting, ratio on sage, sebagai sumber inspirasi seperti pendapat Habermas. Berbeda dengan Islam yang menempatkan wahyu dan rasio sekaligus yang berfungsi sebagai sumber termasuk juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu hermeneutika dan ilmu tafsir Al-Quran.
Meski hermeneutika merupakan bisa digunakan dalam penafsiran berbagai bidang kajian keilmuan, meninjau sejarah lahirnya dan perkembangannya, hermeneutika terbesar yaitu dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci. Mengenai hal ini, mengutip dari pendapat Roger Drake, sebagaimana yang dikutip oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya Memahami Bahasa Agama, berkata, "The paradigm for hermeneutic is the interpretation of a traditional text, where the problem must always be how we can how to understand in our own context something which was written in a radical different situation." Nah, dari sini selanjutnya sebagai sebuah metodologi yang baru dalam mengkaji kitab suci, keberadaan hermeneutika tak dapat dielakkan dari dunia kitab suci Al-Quran. Karena menjamurnya berbagai literatur ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika sebagai metodologi memahami Al-Quran, Hasan Hanafi mengatakan dalam tulisannya, Religious Dialogue and Revolution, menyatakan bahwa hermeneutika itu bukanlah sebuah ilmu interpretasi atau teori pemahaman. Akan tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia. Ilmu yang menjelaskan tentang proses wahyu sampai dengan huruf kenyataan, dari logos sampai praksis. Juga transformasi wahyu Tuhan dari pikiran kepada kehidupan manusia. Nah, transformasi wahyu dari Tuhan melalui pikiran manusia kemudian kepada kehidupan manusia itu tersendiri, atau dalam artian sebagai rujukan atau sebagai petunjuk bagi manusia itu sendiri. Nah, dalam kaitannya penggunaan hermeneutika pada dekade terakhir, seperti yang diungkapkan oleh Farid Eshaq dalam bukunya Quran Pluralism and Liberation, yang dimana tertulis bahwa sebenarnya hermeneutika dalam praktiknya sudah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Dalam bukti tersebut terdapat 3 bukti, yaitu yang pertama, problematika hermeneutika itu senantiasa dialami dan dikaji meski tidak ditampilkan secara definit. Hal ini terbukti dari kajian mengenai asbabun nuzul dan nasih maksud. Kemudian yang kedua, perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran, tafsir dengan berbagai aturan serta teori atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu nomor 3. Tafsir tradisional itu sendiri selalu dimasukkan dalam kategori misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan kelompok-kelompok tertentu, ideologi tertentu, periode-periode tertentu, maupun horizon sosial tertentu dari tafsir. Nah, selanjutnya dari ketiga tersebut dapat dijelaskan adanya kesadaran akan histori pemahaman, berimplikasi pada pluralitas penafsiran. Oleh sebab itu, walaupun tanpa disebutkan secara definit, dapat dilihat corak hermeneutika yang berasumsi dasar pluralitas pemahaman ini sebenarnya telah memiliki bibit-bibit dalam ulumul Quran klasik. Nah, dari sinilah pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa hermeneutika itu dapat diaplikasikan dalam penafsiran kitab Al-Quran. Nah, penafsiran yang dilakukan beberapa dari sini kemudian ada beberapa pendapat tentang ranah hermeneutika barat. Nah, Schleiermacher tentunya
dalam metode ini terdapat begitu banyak pro dan kontra. Berdasarkan ada pendapat yang bertolak belakang dengan orientasi konsep historisitas yang ditawarkan oleh teori hermeneutika yang diusung oleh Gadamer. Menurut contohnya, yaitu menurutnya keluar dari situasi zaman sendiri dan hijrah ke zaman teks merupakan suatu yang mustahil bagi mufasir dan juga tidak perlu. Nah, di sini hermeneutika itu sebenarnya ingin memperbarui atau istilahnya seperti ya dapat dipergunakan teks-teks yang dimana orang itu tidak lahir pada waktu itu, akan tetapi teks yang lahir pada zaman yang jauh sebelum zaman sekarang itu dapat digunakan dan dipraktikkan dalam artian dapat dipahami teks tersebut dalam konteks keadaan saat ini. Nah, seperti itulah yang diharapkan dari metode hermeneutika tersebut. Nah, selaras dengan pendapat tersebut bahwa hermeneutika tersebut mencoba menarik seseorang mufasir ke dalam situasi zaman teks diproduksi dan kemudian mencoba menarik teks ke dalam zaman mufasir, yaitu seperti yang dikatakan oleh Gadamer seperti itu. Jika melihat argumen tadi yang dikemukakan sebenarnya dalam literatur Islam sama sekali bukan teori baru, karena penerapan konsep itu tidak lain hanyalah sepadan dengan dikhususnya asbabun nuzul. Nah, sebab itu asbabun nuzul, sebab al-nuzul, seorang mufasir akan melakukan recreating untuk memantau latar belakang sebab kemunculan teks dan setelah itu mencocokkan pada konteks kekinian. Nah, disinilah tadi poin yang dapat diambil dari proses hermeneutika, dari pemahaman teks yang dulu atau zaman dulu mentransmisikan ke dalam kehidupan masa kini atau konteks kekinian. Nah, dalam rangka aplikasi teks secara kontekstual, ilmu Islam seperti Al-Jabari menyatakan Al-Quran diturunkan dalam dua kategori, yaitu ayat dan turun tanpa sebab dan ayat turun karena merespon suatu peristiwa atau menjawab pertanyaan. Nah, oleh sebab itu, sebab al-nuzulnya didefinisikan sebagai suatu yang diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Nah, baik dari berupa peristiwa atau sebuah pertanyaan. Sejalan dengan proyek dekonstruksi dan rekonstruksi historis ini, Khalil Al-Qattan berpendapat bahwa mengetahui sebab an-nuzul adalah metode terbaik dalam memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaan yang tersembunyi di balik ayat-ayat tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Nah, inilah peranan dari hermeneutika tersebut. Ya, dari sekian pembahasan itu ada beberapa hasil penafsiran Al-Quran dengan cara hermeneutik. Yaitu yang pertama, at-tafsir al-siyaqi al-tariqi, tafsir kontekstual historis. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu al-tafsir al-taharuri, tafsir transformatif.